semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lili Sativa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Santi Buana dengan NIM 25006030044. Di video ini, saya akan menyampaikan pandangan dan refleksi saya tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sesuai dengan tugas UTS, ujian tengah semester mata kuliah pendidikan IPS SD. Dengan dosen pengampu Pak Kusnanto SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen saya tentang yang pertama, kondisi pembelajaran IPS saat ini. Yang kedua, relevansi materi dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, kemampuan guru. Yang keempat adalah tantangan di era digital. Baik, sekian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan video saya ini. Selamat pagi, saya ucapkan salam amare. Baik, untuk materi yang pertama adalah kondisi pembelajaran IPS saat ini. Menurut pandangan saya, kalau kita melihat kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini, sebenarnya sudah mulai mengalami perkembangan. Beberapa guru sudah mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif, seperti diskusi kelompok, penggunaan media ajar seperti video, serta kegiatan berbasis proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat pembelajaran yang bersifat konvensional, di mana guru lebih banyak menjelaskan, sementara siswa cenderung hanya mendengarkan dan mencatat materi. Akibatnya, siswa lebih fokus pada menghafal materi, tetapi belum sepenuhnya memahami makna dari materi tersebut. Padahal, pembelajaran IPS tidak hanya bertujuan untuk menghafal, melainkan untuk memahami kehidupan sosial di sekitar siswa. Menurut saya, kondisi pembelajaran IPS saat ini masih berada pada tahap peralihan antara metode pembelajaran tradisional dan pendekatan yang lebih modern. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih perlu dikembangkan agar lebih bermakna bagi siswa-siswanya. Untuk materi yang kedua adalah relevansi materi IPS dengan kehidupan siswa. Materi IPS di sekolah dasar pada dasarnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini karena IPS membahas berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan sekitar, interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan budaya. Sebagai contoh, materi tentang lingkungan sekitar dapat diterapkan dalam menjaga kebersihan. Untuk materi ekonomi berkaitan dengan penggunaan uang, jajan, dan materi sosial berkaitan dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Namun demikian, relevansi tersebut terkadang belum dirasakan secara optimal oleh siswa. Hal ini disebabkan karena penyampaian materi yang belum sepenuhnya dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Menurut saya, agar pembelajaran lebih bermakna, guru perlu mengaitkan materi IPS dengan kehidupan sehari-hari siswa.
sehingga mereka dapat memahami serta menerapkannya secara langsung. Untuk materi yang ketiga adalah kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS. Kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS saat ini cukup beragam. Sebagian guru sudah mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dengan memanfaatkan berbagai media dan metode pembelajaran yang inovatif. Hal ini dapat meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa. Namun, saat ini masih terdapat beberapa guru yang mengalami kendala, seperti keterbatasan dalam penggunaan teknologi, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru masih sangat diperlukan. Guru perlu terus mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui pelatihan, pembelajaran mandiri, dan pemanfaatan teknologi, agar pembelajaran IPS dapat menjadi pembelajaran yang menarik dan bermakna. Seperti yang kita tahu, bahwa peran guru sangat penting, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa. Dan jika guru sudah menguasai materi yang akan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik serta menggunakan media ajar, dapat dipastikan anak-anak SD pasti sangat lebih aktif untuk mengikuti pembelajarannya. Untuk materi yang keempat adalah tantangan pembelajaran IPS di era digital. Di era digital saat ini, pembelajaran IPS menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah banyaknya informasi yang tersedia di internet, sehingga siswa perlu dibimbing untuk dapat memilah informasi yang benar dan dapat dipercaya. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi sosial siswa secara langsung. Tantangan lainnya adalah adanya kesenjangan fasilitas teknologi di berbagai sekolah, sehingga tidak semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Namun demikian, di balik tantangan tersebut, era digital juga memberikan peluang yang besar dalam pembelajaran IPS. Guru dapat memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran dan sumber belajar online untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana teknologi digunakan secara bijak agar dapat mendukung proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan dari argumen saya, bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk pemahaman sosial siswa. Agar pembelajaran menjadi lebih efektif, diperlukan metode yang lebih interaktif, guru yang terus berkembang, dan pemanfaatan teknologi yang tepat. IPS seharusnya tidak hanya menjadi pembelajaran hafalan, tetapi juga menjadi pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami kehidupan dan lingkungan tempat tinggal siswa. Dengan begitu, siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta mulai berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang barusan saya jelaskan bisa memberikan manfaat atau gambaran tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar.
Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya. Saya berharap video ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan selamat pagi saya ucapkan terima kasih dan salam amare.